Ya, Abraham Samad disebut oleh Hasto Kristianto telah melakukan penyadapan sehingga mengetahui siapa dalang sehingga tidak menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo. Nah, apakah mungkin yang terjadi sekarang ini dikaitkan dengan penetapan tersangka Budi Gunawan ini politik balas dendam? Anda melihatnya bagaimana, Mas Dimas? Begini, kita harus lihat secara jernih bahwa kasus tersangkanya Budi Gunawan, calon Kapolri, atau bahkan Kapolri yang sudah disetujui oleh DPR, itu kan sebuah realitas hukum yang memang tidak bisa terhindarkan dan sekarang sedang berjalan. Nah, tentunya dalam situasi seperti ini juga menjadi tantangan bagi KPK untuk segera memfollow up, ya. Jangan kemudian untuk sekaligus menjawab keraguan-raguan publik bahwa ada bias di sini, ya kan, terkait dengan apakah ini balas dendamnya Samad karena Samad sakit hati sebagai ketua KPK dulu pernah dijanjikan menjadi wapres atau cawapres misalnya. Nah, tapi itu satu hal. Tapi yang lebih serius yang saya sampaikan tadi, untuk KPK segera itu menggelar yang namanya komite etik tadi untuk mengklarifikasi ada tidak abuse of power yang dilakukan oleh Abraham Samad di sini, gitu. Jadi saya pikir ini dua hal yang memang harus dijalankan secara simultan. Kenapa? Menurut saya taruhannya besar. Ini terkait dengan kepercayaan publik terhadap KPK dan juga kepercayaan publik, harapan publik terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian komitmen untuk pemberantasan korupsi itu tumpang tindih dengan ambisi-ambisi politik yang kemudian itu menjadi situasi yang tidak tanda kutip menjadi keblinger lah, menjadi kebablasan. Jadi artinya ini publik ingin melihat situasi ini dan saya pikir tidak juga mematikan semangat untuk katakanlah memberantas korupsi dalam konteks Budi Gunawan. Saya pikir ini jalan dengan simultan, gitu. Dan ini menjadi sebuah pendidikan politik yang sangat penting bagi rakyat, bahwa seorang pejabat negeri siapapun itu memang harus firm posisinya di depan publik. Oke, Pak Yasin, mengenai penyadapan jika dilakukan di luar penanganan perkara itu kan tidak boleh ya Pak? Ini bagaimana bisa diperjelas sebenarnya penyadapan? Ya, sebelum ke penyadapan, bahwa kasus itu sebelum naik ke tingkat atau tahapan berikutnya yaitu penyidikan sehingga ada yang ditersangkakan, itu telah dimulai dengan beberapa gelar perkara itu, dan bahkan dari hari Senin sampai hari Jumat itu selalu ada gelar perkara. Dan itu diikuti oleh tim penyelidik, tim penyidik, dan tim penuntut umum berserta 5 pimpinan. Jadi ini perlu kita sampaikan agar masyarakat tahu, jadi tidak bisa satu orang itu menggiring agar kasus ini menjadi tersangka, itu tidak bisa. Jadi maka akan diprotes oleh tim yang hadir di situ. Kalau yang tanda tangan juga harus lengkap semua Pak? Semuanya diatur dengan standar operating procedure atau SOP. Jadi untuk mentersangkakan seseorang itu oleh satu pimpinan KPK misalnya yang tanda tangan pada akhirnya, entah itu wakil ketua atau ketua, tapi disirkulasikan itu dan diparaf bahwa ada persetujuan tentang yang A ini berdasarkan gelar perkara yang sudah lama digelar, itu memang telah memenuhi 2 alat bukti yang cukup, sehingga pimpinan tidak ada yang tidak tahu. Jadi Anda mau menyatakan bahwa jangan dikait-kaitkan antara kasus Budi Gunawan kemudian dengan politik balas dendam begitu? Enggak, ini prosedur saya kan hanya sharing terhadap apa yang kita lakukan, dan capacity building serta sistem yang terbentuk di KPK itu seperti itu. Sampai kapanpun, siapapun pimpinannya, prosedur itu tetap diacu karena sudah disahkan dan menjadikan suatu acuan. Kita bekerja secara berkepastian hukum. Kemudian mengenai penyadapan, itu tidak bisa seorang pimpinan juga menyuruh untuk menyadap seseorang yang tidak ada dasar latar belakang bahwa dia itu telah melakukan diduga telah melakukan indikasi korupsi. Yang disuruh nyadap pun juga tidak mau. Dan penyadapan itu kita mengacu kepada lawful interception. Jadi aturan internasional tentang penyadapan kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Dan itu pun kita referennya pada Undang-Undang Telekomunikasi 36799 dan juga Permenkom Info nomor 11 tahun 2006, dan atas disadapnya beberapa orang itu diaudit secara berkala. Jadi menjadi penting dalam komite etik itu kalau memang nantinya itu diangkat kasus ini ke komite etik, sekaligus untuk mengaudit siapa saja yang disadap dalam periode ini, ada keterkaitan korupsi atau tidak. Jadi penyadapan itu tidak mungkin tidak terkontrol juga ya Pak? Bisa terkontrol. Yang disuruh pun juga ada SOP-nya, tidak mengikuti SOP bawaan tidak mau.
Bagus. Jadi kita ini ya Pak, terkait dalam sesuai dengan pernyataan Hasto bahwa di dalam pertemuan itu ada pernyataan memberikan keringanan hukum dan lain sebagainya. Anda memang tadi menyatakan bahwa pasti ada report, ada laporan hasil pertemuan seperti apa, tapi bisa sedetail apa Pak sehingga hal-hal seperti ini juga bisa terpantau begitu oleh pimpinan KPK yang lain. Kita akan bahas, namun setelah jeda berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali.